Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat hoki humor ala kiai. Mendengar kata korupsi atau kalimat korupsi sepertinya bukan sesuatu hal yang luar biasa. Karena kita sering dengar baik lewat media berulang-ulang kali korupsi, korupsi, korupsi. Hampir di semua lini terdengar suatu korupsi, bahasa korupsi. Makanya bukan suatu hal yang luar biasa. Tapi padahal korupsi itu adalah perbuatan yang luar biasa menurut saya. Nah, untuk itu saya ingin bertanya sama Kang Maman. Kang, ini masalah korupsi, Kang. Korupsi, karena seringnya kita mendengar, Kang, ya, bahasa korupsi atau kita baca, jadi akhirnya bahasa itu bukan bahasa yang luar biasa. Tapi padahal kalau menurut saya, ini ada satu perbuatan yang luar biasa. Bagaimana itu, Kang, masalah korupsi? Iya, terima kasih Mang Oot dan sahabat hoki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wassohbi wa mawala amma ba'd. Jadi ingat korupsi itu saya ingat bahasanya Gus Dur. Beberapa saat sebelum beliau wafat, Gus Dur katakan pada saya, Kang Maman, Indonesia ini tidak akan pernah hancur karena bencana, tidak akan pernah hancur karena berbeda. Karena kalau bencana Indonesia langganannya, karena kita secara geografis ada di pertemuan dua lempengan, apalagi kalau lempengan Lembang itu bergesek, perahu itu ya selesai lah ya, Jawa Barat itu. Nah, Indonesia pun tidak akan pernah hancur karena kita berbeda. Karena kita memang lahir negara ini dari sebuah komitmen bahwa perbedaan ini harus memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Lalu saya bilang, jadi apa yang menghancurkan negeri ini? Kepada Gus Dur, kata Gus Dur, yang menghancurkan negeri ini adalah kebejadan moral kaum elit karena korupsi dan keputusasaan kaum elit. Nah, korupsi ini menjadi sangat-sangat membahayakan masa depan karena dia dilakukan oleh orang-orang yang berkhianat, dilakukan oleh orang-orang yang menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan, sendi-sendi kehidupan. Misalnya ketika seorang korupsi jalan yang ia buat, nguyup aspal teh, ya kan? Makan semen. Maka bayangkan ketika itu tiba-tiba ada orang lewat di jalan yang aspalnya rusak lalu mati. Betul. Kecelakaan. Udah gitu diangkutlah si mayit itu ke rumah sakit, ya kan? Atau si orang yang jatuh sebelum meninggal. Tetapi karena obatnya dikorupsi, atau dokternya korupsi waktu, nggak diurus. Kan biasanya gitu tah. Kalau yang kaya yang datang ke rumah sakit, julma teh mau nih memburu. Tapi kalau orang kecil dibiarin aja, mati di pojok. Nah, akhirnya meninggal gara-gara korupsi tuh. Nah, lalu dia dikuburkan. Hese dikuburkan lagi. Kenapa? Karena tanahnya udah dijual oleh pejabat itu. Tanah kuburan aja dijual. Akhirnya dia menderita. Nah, akibat korupsi inilah yang membuat negeri kita melahirkan orang-orang yang orang-orang alit, yang putus asa, putus harapan. Akhirnya mereka merasa perlu melakukan tindakan balas dendam. Maka kriminalitas di mana-mana, narkoba di mana-mana, minuman keras itu kan cara orang kecil melakukan perlawanan. Misalnya saya ditanya, kenapa ada anak muda yang banyak yang mabuk? Saya bilang itu adalah perlawanan dari anak-anak muda terhadap kelompok elit yang mabuk kekuasaan, mabuk jabatan, mengeluarkan statement yang nggak jelas, 1A, B, C dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat rakyat putus asa. Ini Kang, ada pertanyaan juga nih Kang, masalah korupsi Kang. Pertanyaannya dari Ed Abdul Aziz. Bagaimana Kang untuk mengikis korupsi di negeri ini yang memang sudah menggurita dan merajalela? Ya, ketika revolusi mental digulirkan oleh pemerintahan Jokowi di periode pertama, seharusnya itu adalah sebuah program besar bangsa ini, di mana semua orang diingatkan tentang komitmen kebangsaan kita yang menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Maka kalau kita yakin Allah Maha melihat, maka orang tidak mungkin korupsi. Kayak gitu. Kalau yakin Allah itu mendengar, mencatat, para malaikat yang mencatat, kita tidak melakukan itu. Yang kedua adalah tanggung jawab sosial. Jadi tanggung jawab sosial itu kalau kita melakukan korupsi, berapa orang
yang dirugikan. Iya. Bukan hanya orang lain, anak-anak kita, Iya. keturunan kita akan dirugikan. Nah, yang ketiga baru kita menyadari itu harus ada pengawasan. Hukumnya harus tegas. Iya. Ini hukumnya aja di korupsi. Ketika orang mau ketok palu, palu nelengit. Kayak gitu. Bayangkan, perkaranya aja hilang. Iya, Kasusnya entah kemana. Betul. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi menurut saya 3 poin itu, komitmen kepada Allah, komitmen kepada kebangsaan kita, dan komitmen kepada nilai-nilai kemanusiaan. Sahabat Toki, humor ala Kiai, jangan korupsi. Korupsi merugikan. Nah, untuk itu bagaimana Kang Maman akan memberikan ibroh tentang korupsi? Ya, saya banggakan. Mang Ot, saya cerita lagi soal Gus Dur ya, cerita. Iya. Gus Dur itu betul-betul maha guru. Sense of humornya cerdas banget. Kata Gus Dur, Kang Maman, ada pejabat mati. Lalu si tangan pejabat itu, tangan kanannya nggak bisa ngacung. Sudah kepe si mayit. Datanglah Modin. Lebeknya di urang. Yang ngurus mayit itu. Ngurus mayit. Si tangan tuh dipaksa. Naik deui, naik deui. Enggak mesti rakep. Datang kiai. Wonten apa sih Pak Lebek kayak sing bingung. Ya Allah, kiai seumur-umur kula ngurusi mayit, nembe saniki wonten mayit ngelawan. Mayit subversif. Kata kiai, Pak Lebek langkung uning debatan kula. Iki wong lagi uripe sapa? Ya Allah, iki wong sugih tapi medit. Iki wong pinter tapi keblinger. Kalau rapat usul paling banyak, tapi usul. Kerja entah kemana. Kata Kiai itu sih gampang. Gampang baik. Kiai kan selalu tenang, nyantai. Iya, betul. Bagaimana caranya? Kiai ternyata nggak pakai doa, nggak pakai apa. Kiai cukup memegang tangan mayit, mengeluarkan amplop dari sakunya, ditempel tangan mayit, biar krep nutup dewek. Kata Kiai, wis mati bedoyan duit, apa mending lagi urip. Nah, itulah gambaran orang yang korupsi. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.